Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Analisis Pengaruh fee Audit terhadap Independensi Auditor dari Perspektif Gender sebagai Variabel Moderasi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Nurlanisa dari kelas F dengan NIM 23090150106 dari Prodi Akuntansi S1 Universitas Negeri Makassar. Nah, untuk pendahuluan penelitian saya yang pertama, apa latar belakang penelitiannya? Nah, pada bagian latar belakang ini, saya menjelaskan bahwa tuntutan transparansi perusahaan saat ini membuat kualitas dan independensi audit menjadi sangat penting. Namun, hubungan finansial antara auditor dan juga klien melalui biaya audit dapat menimbulkan biaya tekanan yang berpotensi dapat mengurangi bagaimana independensi dari seorang auditor. Berdasarkan teori agensi, semakin besar ketergantungan ekonomi auditor pada klien, maka semakin besar pula risiko hilangnya suatu objektivitas pada seorang auditor. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh biaya audit terhadap independensi dan belum banyak studi yang melihat bagaimana peran gender sebagai faktor yang dapat memoderasi hubungan tersebut. Karena itu, penelitian saya mencoba untuk mengisi kekosongan dengan menguji apakah gender dari suatu auditor dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh biaya audit terhadap independensi auditor, yang dimana penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dan rekomendasi praktis dalam upaya menjaga kualitas audit dan juga tata kelola yang lebih baik. Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka dari penelitian saya, yang pertama, teori agensi. Teori agensi menghubungkan prinsipal dan juga agen yang berfungsi menimbulkan konflik kepentingan akibat perbedaan dari segi tujuan dan juga asimetri informasi. Sehingga diperlukan auditor sebagai pihak independen untuk mengurangi konflik tersebut. Namun, hubungan antara auditor dan juga klien juga dapat menimbulkan konflik karena adanya ketergantungan ekonomi melalui fee audit yang dapat mengancam independensi seorang auditor. Selain itu, faktor individu seperti gender turut mempengaruhi respon auditor terhadap konflik keagenan, sehingga teori ini menjadi kerangka penting dalam memahami bagaimana independensi auditor dan juga kualitas audit secara keseluruhan. Yang kedua, fee audit atau audit fee, di mana biaya audit merupakan aspek penting dalam hubungan auditor dengan klien karena mencerminkan nilai jasa profesional yang diberikan oleh seorang auditor dan juga dapat mempengaruhi bagaimana independensi apabila menimbulkan ketergantungan finansial. Menurut Yusika dan juga Sulistyowati dalam tahun 2020, biaya audit adalah kompensasi yang dibayarkan kepada klien untuk auditor berdasarkan perjanjian kontraktual pihak. Besarnya biaya audit ditentukan oleh kompleksitas pekerjaan, risiko, waktu, dan juga keahlian auditor, sehingga dapat mencerminkan bagaimana nilai dari proses profesional dan juga tanggung jawab auditor dalam menilai kewajaran suatu laporan keuangan. Yang ketiga, independensi auditor. Auditor punya peran sebagai pihak independen yang memastikan bahwa laporan keuangan tersebut dapat dipercaya, sehingga membantu untuk mengurangi ketimpangan informasi yang ada antara seorang manajemen dan juga pemegang saham. Dan berdasarkan teori agensi pula, konflik kepentingan antara pihak penyusun dan juga pengguna laporan dapat diminimalkan melalui proses audit yang berkualitas tinggi sebagai mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, independensi dan juga kompetensi auditor sangat menentukan bagaimana kemampuan audit dalam menjaga kredibilitas suatu laporan keuangan dan juga meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya ada konsep gender dalam profesi audit, yang mana isu gender dalam profesi audit itu semakin penting karena keberagaman gender diyakini dapat mempengaruhi cara pandang, gaya kerja, dan juga kualitas pengambilan keputusan seorang auditor. Penelitian juga menunjukkan bahwa komite atau tim audit yang beragam secara gender dapat memperkuat pengawasan, mengurangi kesalahan pelaporan, mencegah praktik yang agresif, dan dapat meningkatkan pengungkapan dari segi ESG, sehingga keberagaman gender berdampak nyata pada efektivitas fungsi audit, dan juga perbedaan karakteristik antara pria dan wanita juga dapat menciptakan bagaimana bentuk dinamika pengawasan yang lebih seimbang, memperkuat independensi auditor, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas audit serta mengurangi risiko penyimpangan pelaporan dari suatu laporan keuangan. Pada penelitian terdahulu, ada kelima penelitian yang menunjukkan bahwa keberagaman gender dalam struktur tata kelola maupun dalam tim auditor dapat pengaruh yang signifikan terhadap penetapan audit fee, penilaian risiko, dan juga perilaku audit. Temuan-temuan tersebut juga mengindikasikan bahwa gender auditor, khususnya kepemimpinan perempuan, berkaitan dengan fee premium, kualitas pengawasan, serta dinamika negosiasi yang berbeda. Selain itu, penelitian juga menegaskan bahwa
bahwa ketergantungan dalam menjaga kualitas audit secara keseluruhan, literatur ini dapat memperkuat argumen bahwa gender dan struktur fee merupakan elemen penting yang mempengaruhi independensi auditor dan juga efektivitas proses audit. Sehingga dari latar belakang dan juga beberapa tinjauan pustaka sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini ada tiga, yang dimana hipotesis pertama yaitu fee audit berpengaruh terhadap independensi auditor. Hipotesis kedua, gender berpengaruh terhadap independensi auditor. Dan hipotesis ketiga yaitu gender memoderasi pengaruh fee audit terhadap independensi auditor. Selanjutnya, metode penelitian. Jadi, jenis dan pendekatan penelitian saya yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun waktu dan tempat penelitian ini dilakukan selama 3 bulan di Kota Makassar untuk memastikan bahwa seluruh tahapan persiapan hingga analisis data dapat dilakukan secara sistematis dan pemilihan Kota Makassar itu dapat memberikan representasi kondisi auditor di wilayah timur Indonesia sehingga hasil penelitian menjadi relevan dan juga akurat. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini terdiri dari auditor yang bekerja di KAP di Kota Makassar dengan pemilihan sampel menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria profesional tertentu. Pengambilan sampel pada 5 KAP dipilih untuk memastikan data yang diperoleh itu representatif dan juga relevan dengan tujuan penelitian. Adapun sampel yang terpilih ada 5. Yang pertama, KAP Usman dan rekan dengan cabang Makassar di Jalan Macini Tengah nomor 21 Makassar. Yang kedua ada KAP Dr. Andes Arif Hidayat MM AKSIE dan rekan di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 9 Makassar. Yang ketiga ada KAP Dr. Andes Basri Said MM AK dan rekan Jalan Botol Langkas nomor 45 Makassar. Yang keempat ada KAP Jamaluddin AKSIE dan juga rekan di Jalan Todopuli Raya nomor 10 Makassar. Dan yang kelima adalah KAP Darmawati SEAK MMCA dan rekan di Jalan Urip Sumoharjo nomor 64 Makassar. Adapun fokus penelitian ini adalah menganalisis pengaruh fee audit terhadap independensi auditor dengan mempertimbangkan bagaimana peran gender sebagai variabel moderasi. Penelitian ini juga menyoroti dari segi aspek etis, psikologis, dan juga sosial yang dapat mempengaruhi bagaimana objektivitas auditor dalam konteks profesional di Makassar. Selanjutnya, desain teknik pengumpulan data dan juga prosedur penelitian. Yang pertama, desain penelitian ini disusun secara terstruktur menggunakan pendekatan survei untuk menguji bagaimana hubungan antara fee audit, independensi auditor, dan juga gender dalam setiap tahapannya dirancang agar proses pengumpulan serta pengolahan data berjalan efektif dan juga dapat menghasilkan temuan yang valid. Nah, selanjutnya, prosedur penelitian ini mencakup tahapan persiapan, pelaksanaan pengolahan data, hingga analisis dan juga penyusunan laporan untuk memastikan bahwa penelitian dapat berjalan teratur dan juga reliabel, dan setiap tahapan didesain agar data yang dihasilkan valid dan juga mampu untuk menjawab beberapa hipotesis penelitian ini secara empiris. Adapun teknik pengumpulan data, data ini dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup berbasis skala Likert yang disebarkan secara langsung maupun daring kepada auditor di 5 KAP. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang akurat dan juga terukur mengenai hubungan antara fee audit, independensi auditor, dan juga gender. Nah, bagaimana dari sisi instrumen penelitiannya? Instrumen penelitian berupa kuesioner yang disusun berdasarkan indikator yang valid dari masing-masing variabel untuk memastikan bahwa pengukuran yang tepat dan juga konsisten. Kuesioner telah melalui uji validitas dan juga reliabilitas sehingga layak digunakan dalam analisis statistik. Nah, selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan SPSS melalui tahapan deskripsi, uji instrumen, uji asumsi, klasik regresi, dan uji hipotesis untuk memastikan bahwa model memenuhi standar statistik. Tahapan ini memungkinkan peneliti untuk menguji bagaimana pengaruh fee audit terhadap independensi auditor, serta peran gender sebagai moderator secara empiris. Yang pertama, melakukan analisis statistik deskriptif, di mana analisis ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan juga pola data melalui nilai mean, standar deviasi, minimum, maksimum, serta frekuensi, sehingga hasilnya dapat memberikan bagaimana gambaran
secara umum mengenai kondisi tiap variabel penelitian sebelum masuk ke analisis yang lebih lanjut. Lalu yang kedua, melakukan uji instrumen penelitian. Uji instrumen ini memastikan kalau kuesioner yang digunakan benar-benar layak dan juga akurat dalam mengukur variabel penelitian. Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi Pearson untuk melihat apakah setiap item dapat mewakili konstruknya, sedangkan uji reliabilitas menggunakan Crunchback Alpha untuk memastikan bagaimana konsistensi jawaban dari seorang responden. Lalu yang ketiga, melakukan uji asumsi klasik, yang dimana uji ini dilakukan untuk memastikan apakah model regresi dapat memenuhi standar OLS sehingga hasil estimasi menjadi BLUE atau Best Linear Unbiased Estimator, yang dimana uji normalitas memastikan bahwa residual yang berdistribusi secara normal. Uji multikolinearitas dapat memeriksa korelasi antar variabel independen, dan uji heterokedastisitas memastikan tidak adanya ketidaksamaan secara varian residual. Lalu selanjutnya ada analisis regresi linear berganda, di mana analisis ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan. Melalui model Y sama dengan A ditambah BX tambah E, analisis ini menunjukkan bahwa besarnya pada Y ketika setiap variabel X mengalami perubahan satu-satuan. Uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk membuktikan apakah dugaan teoritis peneliti sesuai dengan data empiris. Uji T menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individual, dan uji V menilai bagaimana pengaruhnya simultan, dan R kuadran menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.